Yang sejalan dengan yang disampaikan sama panjenengan tadi terkait dengan, kalau saya menyebutnya, jagat merenovasi diri, kan? Ketika kemudian sudah tidak balance tadi kan ya, apalagi kita ini hidup di bumi Jawa, tapi kemudian terus sesuatu yang dalam konteks budi pekerti orang Jawa, adat istiadat orang Jawa, tapi justru dipersalahkan, hingga orang-orang Jawa tulen dulu ketika mau melakukan ritual-ritual itu merasa ada takut karena tidak sesuai dengan umumnya, kan? Nah, saya ingin mendengarkan pandangan atau firasatnya Gus Rofiq terhadap upaya pembenahan alam ini, bisa disebut sebagai bencana dan lain sebagainya. Itu kira-kira seperti apa, Gus? Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti dan lain sebagainya, tapi lebih pada sebagai pengingat, evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan sebagai manusia yang menyatu dengan alam semesta itu, Pak. Saya bicara khalifah ya. Manusia itu diciptakan di dunia ini untuk jadi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya pancen rencana awal menungso diciptake ning donya niki arep didadek khalifah sing dandan bumi. Fil ardi loh, itu saya bilang fil ard ya. Langko manusia itu akan membenahi bumi, hamamayu hayuning bawana, ngurip apa keharmonisan kehidupan bumi ini itu dengan agamanya masing-masing. Ya memang manusia diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa kok. Ya agama neng sukune, neng bangsane kuwi wis wajar. Aja dadekke siji marah dadi nggo. Dadekke siji dalam satu misi dan visi, ya budi pekerti dan kekhusukan kepada Tuhan, sakti sakralnya hati tadi. Ning nek menungso wis ra mampu, ayo alam dhewe sing dandan dadi eneng gempa bumi, angin ribut, banjir, tsunami, gunung meletus. Nek menungso itu nonton, manusia itu melihat sesuatu yang menggegirisi, menakutkan. Ning nek wong ngerti sir kodratul bumi, kuwi bumi agek dandan. Sesuk aneng angin leso, sesuk aneng banjir, bumi agek dandan. Melakukan keseimbangan dirinya sendiri. Karena khalifah di bumi ini metsewu wis do rebutan rezeki, rebutan derajat pangkat, rebutan apa kuwi sing okah, sing seneng itu loh. Apa itu? Pasukan lah, apa kuwi? Oke pendereke itu loh. Jamaahnya banyak, ning ora iso dandani bumi, mengke bumi sing dandan. Ingat, kalau bumi dandan, sing dipilih sing migunani ning bumi. Sudah enggak pandang agama. Dipilih itu maksudnya apa itu? Yang disisakan. Apakah itu artinya Gus mau mengatakan yang diambil itu nggak berguna? Iya. Yang nggak berguna menurut pandangan alam. Maka sekarang nyatakanlah dirimu berguna dengan alam. Metsewu angin dugi sing gawe sapa niku? Allah. Nate nyebut Allah jenengan. Tahu lah. Ya, setiap hari sering mboten? Insyaallah. Sampai tiap hari nglungguhi bumi niki nglungguhi bumi. Pernah? Allah. Insyaallah 3 bulan ini. Lebih kusyuk. Kalau di majelis kami itu zikirnya begini ya, tangannya begini. Dek. Di dalam tubuhku ada unsur tanah. Di sana ada unsur tanah. Allah ya Rahman ya Rahim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Di dalam diriku ada unsur api, sana juga. Di sana ada angin, di sana ada juga. Allah. Nanti sadat semesta. Duduk begini, ada angin. Allah, ada hujan. Allah, ada mendung. Allah, ada tumbuhan. Allah, ada hewan. Allah, ada manusia. Allah.
Langit seisinya Allah, bumi seisinya Allah. Jenengan itu kalau nggak bisa berguna dalam arti materi atau apa, minimal syahadat. Saksikanlah yang namanya syahadat itu mukasyafah, menyibak semuanya. Di balik semua itu ada Allah. Lalu musyahadah. Ngoten niku. Lah niku cara dene wong sing migunani ning alam. Migunani keduanya, ya cobalah mulai kemarin sudah saya bilang, ya sungai itu ikannya diambili, wah sekali-sekali jenengan nabur benih ikan, burung yang diberdiri di apa dicekeli, yang dikurung, ya sekali-kali lah beri burung lepaskan. Kalau jenengan tiap hari hanya berdoa buat pribadi, cobalah sekali-sekali doakanlah bumi ini, doakanlah langit ini, doakanlah manusia lain, doakanlah hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk gaib. Doa pertama, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah niku riyen nek wong Islam lho. Nek wong Jawa ya monggo, yang lainnya monggo. Nek wong Jawa saya tapi dalam hati saya menyatu dengan Tuhan. Ngoten niku. Saya ngucapkan neng kono muni Allah. Nek wong Jawa ki muni Allah ki ning jero, nek ning kene mboten wani sebab engko nek neng wong munine Yesus ribet ya mengke. Nah, iya ta? Nggih. Wes iki diparo kene muni Yesus, kene muni Allah, ribet tok mengke. Wong bilang Muhammad sama Sayyidah Muhammad aja udah ribut kok. Nah, kata niku. Jadi nanti yang dipilih yang berguna buat alam semesta. Lah sing dandan-dandan alam ya sing mugane ning alam. Nanti alam akan dandani angin, ya angin lesus, angin ribut. Dandani lemah ya gempa bumi, dandani geni ya jeblok gunungnya lah ngono. 10 April 2021 kemarin di Malang Selatan terjadi gempa bumi 6,7 skala Richter. Apakah itu alarm? Itu baru awal, Mas. Bentar lagi ya Sumatera, Kalimantan. Tapi paling banyak luar negeri, Mas, nanti. Luar negeri. Iya. Bisa disebutkan. Nah, saya gawe corona niki sesuk. Amblas, Mas. Nah, sesuk mang tonton, sesuk diusak asik karo angin niku. Angin niku ngusak asik ning pageblok nanti. Ada satu wabah yang lebih hebat dari corona. Del. Aku semangat yang ini. Jadi ini corona ini ngisruh ini. Ya. Oh, kayak wong ngeleh. Ngelehnya sudah tingkat dunia ini. Nah, niku. Sakniki perange wis ra nganggo bedil. Perange nganggo angin. Angin ae leboni virus remek menungsa niku. Rasa nganggo bom bumi di hiwik wis remuk kok menungsa niku. Itu yang bicara alam. Mungkin enggak? Mungkin enggak fenomena itu akan terjadi pada dalam kurun waktu bulan Ramadan ini? Prediksi Gus, bisa salah, bisa benar ya Gus ya? Ya, nah ini prediksi bisa salah, bisa benar. Yang jelas, nek wong Islam ada kutub, ada wali kutub ya, kutub zaman, ada wali yang dua, itu menjaga kutub utara dan kutub selatan itu. Ya nek wong Jawa ya kutub utara ki Bagong, kutub selatan kuwi Gareng, Merapi niku Petro. Lah iki Ramadan jeblok, Mas. Jarene Petro. Prediksi ya. Prediksi Petro, tapi nanti ini direstui nggak sama langit, Bapak Angko sama Pak Bumi. Ini ada rapat agung namanya Meja Bundar. Meja Bundar. Di langit sana. Itu yang nggak bisa dapat bocoran ya. Wah, itu nggak semua orang bisa. Saya juga nggak berani ngomong ngaku-ngaku bisa. Kok nggak dikira wong kentir ngono ya, Mas. Nah, jadi ini Petro sudah bilang, aku ra mampu nyekel Merapi. Ki kudu njeblok. Karena apa? Njebloke Merapi itu pencerahan bagi mereka. Pencerahan? Ya pencerahan. Lah iku ngentot ya iku. Nek ngentot cilik-cilik wetenge lara ya Petro niku. Ngaten. Buat belang itu. Tapi ini usul ini. Nek Bapak Angkasa Bumi Pertiwi merestui dadi jeblok.
Gus, boleh nggak saya oot ya kan? Apa itu? Kan kalau masyarakat Jogja itu kan percaya kalau Merapi itu ada hubungannya dengan pantai Laut Selatan. Ada. Nah, ini kenapa Gunung Merapi tidak dilindungin lagi karena anunya tidak sarujuk dengan pantai selatan. Itu apakah benar mitos? Oh, enggak. Gunung Merapi kok karo pantai selatan ribut enggak. Maksud saya dulu kan dikalungi supaya selamat gitu kan, sana dan sini. Iya. Tapi ada yang saya tidak bisa sebut namanya ya kan? Atasan di atas sana itu yang tidak begitu bersahabat dengan pantai selatan seperti yang pendahulu-pendahulunya. Gunung Merapi kalih pantai selatan iki kaya bapak karo anak iki. Nggih. Ya kadang ribut biasa. Ning ribute gaib alam niku ya nanti ngefek di alam sing ketok niki. Itu memang makanya Mejewu dulu keraton itu selalu sedekah laut, sedekah gunung, ada sedekah buminya. Dulu kayak gitu. Itu sedekah itu ya bismillah dengan nasma Tuhan. Kita berhubungan berbudi pekerti dengan mereka-mereka itu. Ini artinya kan yang sekarang ini kan keraton milenial gitu aja ya, tidak seperti yang dulu lagi. Apakah itu ada pengaruhnya dengan keselamatan kota Jogja? Ya, kalau keraton gimana saya no comment, kok ndak kleru karo Kanjeng Sinuwun. Saya juga takut. Yang jelas gini aja. Ya namanya keraton Jogja ya kudu nyekel budi pekerti kuwi mau, tapi insya Allah ya semoga masih nyekel itulah. Amin. Tapi kalau saya mengambil satu kesimpulan, keraton sekarang ini saya tidak berani karena itu bukan ranah saya. Nah itu ngaten mawon, sampean kula kan duwe keraton agung jenenge Ati. Ya sering ndongake gunung, sering ndongake langit, sering ndongake laut, ndongake bumi ngoten niku mawon. Semuanya ada keraton agungnya kok. Nah, tuh. Lah, nggih kita yang merajai kulukum ra'in wa kulukum as'ulun an ra'iyati. Setiap engkau itu pemimpin dan akan dipertanyakan kepemimpinanmu. Itu ada di Nur Muhammad sana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di sana itu. Ngoten niku. Iya. Ketika seseorang sudah baiat di Thariqat Satariyah, terus kemudian dibimbing untuk kemudian menemukan dan menyatu sehingga pandangannya sudah tidak pandangan manusia lagi, pikirannya begitu, ya kan? Apapun yang diperbuat sebagai manifestasi daripada Sang Pencipta. Bisa nggak kemudian menundukkan jin-jin, demit-demit dan lain sebagainya? Barangkali bisa dijelaskan secara rasional, Gus, karena orang yang berhubungan dengan begitu-begitu image-nya itu langsung negatif, Gus, tanpa punya dasar keilmuan yang jelas. Ya kalau kita mengatakan menundukkan jin, ya itu nggak tata krama ya. Kita menyatu dengan Tuhan. Semuanya akan tunduk sama Tuhan yang ada pada diri kita. Azazil ora gelem nyembah Adam karena dia yang dilihatkan unsur tanahnya. Loh aku ki geni kok. Nek malaikat gelem tunduk marang Adam. Ya mergo sing didelok Gusti Allah sing nang jerone niku lho. Tuh. Dan telah kutiupkan ruhku. Iya. Tapi ya yang namanya Azazil kan unsur api. Unsur api itu kan pelanggarannya kan di kesombongannya. Lah Nabi Adam kan unsur tanah. Ya pelanggarannya di unsur lawamanya, makan. Lah buah kuldi niku. Lah ifrit pelanggarannya ganggu Bani Ibrahim niku. Sing niku lho Nabi Ismail ajeng disembelih bapakne. Diganggu jim ifrit akhirnya dadeke jumrah pendatang dipelintengi nganggo watu dibandemi nika lho. Nika menggambarkan ifrit nika. Tuh, jadi kalau kita menundukkan para jin, menundukkan apalah makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk yang istilahnya gaib, ya jangan kita mengaku-ngaku kayak gitu. Yang jelas kita cobalah berzikir
nikmati manisnya zikir Allah. Nanti energi wujud, sifat, nur, dat itu dalam diri kita sudah terbentuk, itulah yang disebut kapitayane pangeran. Daya kuasa Tuhan ada dalam diri ini, maka mereka akan tertundukkan, dan kita tetap untuk mengarahkan mereka itu juga biiznillah. Tuh, jadi orang, mohon maaf, mencari Tuhan dengan lantaran jim, ya mungkin mesti tenggok-enggok nih. Makhluk-makhluk gaib dijak kerjasama untuk menemukan Tuhan. Tuhan itu ada dalam diri kita semuanya, kita hayati, kita jiwai. Kalau sudah bertemu Tuhan, yang artinya wusulilah, kita bisa berhubungan dengan leluhur alam semesta ini, berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib. Ning nek durung sampun oleh nyawijining Gusti Allah, mengke amit sewu eneng wong ngundang Semar. Lah Semar ki mbahe jagat umunine tunduk karo dheke. Lah repot mengke. Dia ngaku-ngaku Semar. Ngaku-ngaku Sabda Palono ya ki engko repot. Bersatulah dirimu semuanya, istilahnya sepakat menjadi azam untuk takoruban, mendekat dengan Tuhan.